Shalom dan salam sejahtera. Jumpa kembali dalam program Renungan Harian bersama saya Pendeta Asbon Salomo Manurung. Renungan kali ini dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 dan 8 berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Judul renungan kita kali ini berbicara bagaimana kehidupan orang percaya. Saudara, dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 ini, Rasul Petrus sedang berbicara bahwasanya kehidupan orang benar tidak cukup pada awalnya saja. Artinya, dia tidak cukup pada waktu dia bertobat saja, tetapi bagaimana dia hidup setelah dia bertobat. Dengan kata lain, bahwa kekristenan kita adalah sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, segala sesuatu tentu berubah, baik hari, baik tahun, dan dalam segala hal semua pasti berubah. Nah, oleh sebab itu, tentu kehidupan kita juga akan mengalami perubahan. Nah, perubahan seperti apa yang harus kita pelajari di sini adalah pemahaman tentang apakah kehidupan kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, semakin baik dalam kehidupan sehari-hari, atau sebaliknya kehidupan kita semakin jauh dari Tuhan. Ditakutkan oleh Rasul Petrus, sebab banyak orang di masa terakhir orang semakin jauh dari jalan Tuhan. Oleh sebab itu makanya dia mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Kita mesti tetap setia dalam perjalanan kekristenan kita. Tidak cukup hanya memulai saja, tapi harus kita jalani bagaimana sampai akhir. Mari kita pelajari apa yang dimaksud oleh Rasul Petrus menjadi orang Kristen di akhir zaman. Yang pertama, dia mengatakan, karena itu kuasailah dirimu. Saudara, dalam perkara bertobat itu adalah langkah pertama. Tapi bagaimana hidup setelah bertobat itu langkah yang kedua. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengakhiri hidup kita sampai Tuhan Yesus datang. Karena tidak mudah, saudara. Banyak orang di awalnya dia bertobat dengan senang dan sukacita, antusias dalam kekristenannya, tapi di tengah perjalanannya tidak sedikit orang yang jatuh bangun, yang jauh dari jalan Tuhan. Sebentar dia bertobat, sebentar lagi dia jauh dari jalan Tuhan. Banyak seperti itu, saudara. Itu sebabnya melalui renungan kita siang hari ini bukan perkara memulai saja, tapi perkara bagaimana hidup sampai mengakhiri di dalam kekristenannya. Ingat, ini adalah kondisi zaman di mana kita akan terus mengalami kesulitan. Perhatikan kondisi dunia setelah COVID-19 ini, begitu banyak perekonomian, segala perpolitikan, segala dunia kehidupan manusiawi berubah total. Kenapa? Karena kita telah dilumpuhkan oleh satu masa di mana semua sedang berjaga-jaga tentang keselamatan dirinya lepas luput dari corona atau COVID-19. Ini bukan berbicara bagaimana saya akan kaya, bagaimana saya mengejar target penjualan, bagaimana saya akan meraih satu kesuksesan dalam dunia. Oh, tidak lagi, saudara. Tapi kondisi sekarang telah menggiring kita bagaimana kita tetap bisa selamat, bagaimana kita bisa bertahan. Kalau setelah COVID-19 ini akan ada gelombang yang lain lagi. Apa itu? Gelombang dalam ekonomi, saudara. Kalau
semakin sulit ekonomi, bukankah semakin meningkat kejahatan di tengah dunia ini? Itu yang harus kita perhatikan. Bagaimana kehidupan kekristenan kita? Apakah kita masih rajin beribadah, masih datang mencari Tuhan, atau sebaliknya kita tidak mau tahu lagi tentang hidup ini, alias kita semakin jauh dari jalan Tuhan? Nah, maka Petrus mengajarkan kita supaya yang pertama adalah kuasailah dirimu, mengekang, mengendalikan. Kalau kita melihat di kitab Wahyu dikatakan yang penting di sini adalah hikmat. Yang penting di sini adalah hikmat. Jangan sampai kita terkecoh dengan kondisi dunia pada masa ini, saudara. Karena itu, tetaplah kuasai dirimu, kendalikan dirimu. Itu yang sangat penting hari ini. Poin yang kedua, apa yang diajarkan oleh Rasul Petrus kepada kita di poin yang kedua adalah dan jadilah tenang. Saudara, ini pun menjadi suatu modal bagi kita di akhir zaman ini, yaitu tetaplah tenang. Dunia akan terus gonjang-ganjing, dunia akan terus bergoncang, dunia akan membuat kita panik, stres, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan melalui surat Petrus ini mengajak kita untuk tetap tenang. Keep silent. Hanya orang yang bisa tenanglah, yang bisa melihat, yang bisa membaca, yang bisa mempertimbangkan bagaimana zaman sekarang ini. Kalau kita ikut tergoncang dalam goncangan kondisi dunia sekarang ini, maka apalah kekuatan kita? Kita hanyalah pelaku korban yang sebentar lagi juga akan berlalu dari bumi ini. Nah, oleh sebab itu, jadilah tenang. Hanya orang yang tenanglah yang bisa melihat kondisi dunia dengan baik. Dari luar diri kita, semua bisa terjadi, semua bisa menerpa, semua bisa menggoncang. Tapi kalau kita dari dalam diri kita menyikapi dengan tenang, maka semuanya tidak akan menjadi persoalan. Nah, oleh sebab itu, 2 poin dalam renungan harian kita kali ini, supaya kita tetap bisa kuat di tengah dunia ini. Demikian 2 poin yang telah kita pelajari, bagaimana kondisi kehidupan orang percaya di akhir zaman ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sejahtera.